Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal asistensi statistik 2 ujian tengah semester Gansal tahun 2018-2019. Soal nomor 1. Seorang investor mempunyai pilihan investasi di pasar modal sebagai berikut. Alternatif 1. Saham di PTA. Resiko kegagalan di saham ini sebesar 40%, dengan kerugian yang ditanggung sebesar 100 juta rupiah. Tetapi, apabila sukses saham tersebut akan memberikan return sebesar 80 juta rupiah. Alternatif 2. Saham PTB. Probabilitas keuntungan 70% dengan nilai sebesar 50 juta rupiah. Tetapi bila gagal, investor akan rugi 30 juta rupiah. Ketahui dengan rumus EX sama dengan dalam kurung PX kali X dikurangi dalam kurung QX dikali X. Diketahui pada PTA, QA sama dengan 0,4, X rugi sama dengan 100 juta rupiah. PX sama dengan 0,6, X untung sama dengan 80 juta rupiah. 2 PTB dengan rumus PB sama dengan sigma PA dikali P dalam kurung B per A. QX sama dengan 0,3, X rugi 30 juta rupiah. PX 0,7, X untung sama dengan 50 juta rupiah. Kemudian ditanya A. Investasi apa yang akan dipilih? PTA dengan rumus EX sama dengan dalam kurung PX dikali X dikurangi dalam kurung QX dikali X sama dengan 0,6 dikali 80 juta rupiah dikurangi 0,4 dikali 100 juta rupiah dengan hasil 8 juta rupiah. Kemudian PTB dengan rumus EX sama dengan dalam kurung PX dikali X dikurangi QX dikali X sama dengan 0,7 dikali 50 juta rupiah dikurangi 0,3 dikali 30 juta rupiah dengan hasil 26 juta rupiah. Ditanya B. Investor membentuk portofolio saham A 40%, saham B 60%, tanpa memperhatikan risiko. Berapa probabilitasnya? PB sama dengan sigma PA dikali P dalam kurung B per A sama dengan 0,4 dikali 0,6 dikali 0,6 per 0,4 sama dengan 0,36. Lanjut soal nomor 2. Hasil ujian statistik pada semester pendek 30% tidak lulus. Diambil sampel sebanyak 5 orang. Berapa probabilitasnya? Kemudian diketahui P tidak lulus sama dengan 0,3 dengan Q 0,7. P lulus sama dengan 0,7 dengan Q 0,3. Diketahui N sama dengan 5. Dengan rumus P dalam kurung X, N sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kemudian ditanya A. Tidak ada yang lulus. P dalam kurung 0,5 sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0,3 pangkat 0 dikali 0,75 pangkat 5 dengan hasil sama dengan 0,16807. Kemudian dilanjutkan pertanyaan B, yaitu satu orang tidak lulus. P dalam kurung 1,5 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 0,3 pangkat 1 dikali 0,7 pangkat 4 sama dengan 0,36015. Lanjut pertanyaan C, lebih dari satu orang tidak lulus. Dengan jawaban P dalam kurung 2,5 ditambah P 3,5 tambah P 4,5 ditambah P 5,5 sama dengan 1 min dalam kurung P 0,5 ditambah P 1,5 dengan hasil
sama dengan 0,47178. Dilanjutkan pertanyaan yang D. Ditanya semua lulus. Jawaban P5,5 sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 0 sama dengan 0,16807. Lanjutkan pertanyaan E. Ditanya satu orang lulus dengan jawaban P1,5 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 4 dengan hasil 0,02835. Kemudian untuk pertanyaan F, ditanya lebih dari satu orang lulus. Sama dengan P dalam kurung 2,5 ditambah P dalam kurung 3,5 ditambah P dalam kurung 4,5 ditambah P dalam kurung 5,5 sama dengan 1 min P dalam kurung 0,5 ditambah P dalam kurung 1,5. Dengan hasil P 0,5 sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 faktorial dikali 0,7 pangkat 0 dikali 0,3 pangkat 5 dengan hasil 0,00243. Kemudian hasil dari P1,5 sudah dikerjakan tadi pada soal E dengan hasil 0,02835. Jadi 1 min P0,5 ditambah P1,5 sama dengan 1,00243 ditambah 0,02835 sama dengan 0,96922. Kemudian lanjut pada soal nomor 3. Jumlah pendaftar mahasiswa di FEB UMS sebanyak 2.000 calon mahasiswa. Untuk mempertahankan kualitas hasil lulusan, hanya diterima sebanyak 400 mahasiswa. Hasil nilai ujian penerimaan mahasiswa baru mendekati distribusi normal dengan min 60 sedangkan standar deviasi 7. Lanjut. Dengan diketahui min atau rata-rata sama dengan 60, standar deviasi sama dengan 7. Presentase calon mahasiswa terbaik yang diterima sama dengan X per N dikali 100% sama dengan 4.000 per 2.000 dikali 100% sama dengan 20%. Mohon maaf 400. Dibagi 2000 dikali 100% sama dengan 20%. Kemudian untuk jawaban yang A. Dengan pertanyaan, berapa nilai minimal agar calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa? Luas kurva normal yang mendekati 30% adalah 29,95% dengan nilai Z sama dengan 0,84. Kemudian untuk hasil dari 30% itu 50% dikurangi 20%. Asal dari nilai Z kita mencari pada tabel I luas kurva normal. Kemudian langsung saja ke rumusnya. Z sama dengan X per X dikurangi min per standar deviasi. Z sudah diketahui 0,84 sama dengan X min 60 per 7. X sama dengan 5,88 ditambah 60 sama dengan 65,88. Lanjut untuk soal yang B. Ditanya nilai nominal 60% nilai ujian terbaik. 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Kurva normal yang mendekati dari 40% sama dengan 0,3997 dipersenkan sama dengan 339,97%. Maka nilai Z sama dengan 1,28. Dengan rumus Z sama dengan X dikurangi min per standar deviasi.
Z sudah diketahui 1,28 sama dengan X min 60 per 7. X sama dengan 68,96. Lanjut, untuk pertanyaan C, nilai maksimal pada 10% nilai terendah. Kurva normal yang mendekati 40% sama dengan 0,397. Dalam persen 39,97%. Dengan nilai Z sama dengan 1,28. Dengan rumus Z sama dengan X dikurangi min per standar deviasi. Z sudah diketahui dengan hasil min 1,28 sama dengan X min 60 per 7. X sama dengan 5,04. Dilanjutkan pertanyaan D ditanya persen jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 63 sampai dengan 70. Z1 dengan rumus X dikurangi min per standar deviasi sama dengan 70 min 60 per 7 sama dengan 1,42 dengan luasnya 0,4222. Kemudian rumus yang kedua Z2 sama, yaitu X dikurangi min per standar deviasi sama dengan 63 dikurangi 70 per 7 sama dengan 0,42. Luasnya 0,1628. Maka persentase maksimal nilai 63 sampai 70 sama dengan 0,4222 dikurangi 0,1628 dengan hasil sama dengan 0,3594 dalam persen 35,94%. Lanjut pertanyaan E ditanya persentase jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 57 sampai 70. Dengan rumus Z1 X dikurangi min per standar deviasi sama dengan 57 dikurangi 60 per 7 sama dengan 0,42 dengan luasnya sama dengan 0,1628. Kemudian untuk yang Z2 sama dengan 70 dikurangi 60 per 7 sama dengan 1,42 dengan luasnya 0,1628. Maka persen maksimal nilai 63 sampai 70 sama dengan 0,4222 min 0,1628 sama dengan 0,3594. Pertanyaan F, persen jumlah mahasiswa mendapat nilai 63. Dengan rumus Z sama dengan X dikurangi min per standar deviasi sama dengan 63 dikurangi 60 per 7 sama dengan 0,42 dengan luasnya 0,1628. Dengan persen 16,28%. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.